Baik Bapak Ibu peserta webinar, kita akan lanjut kepada penyampaian materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Abdul Muiz, yaitu perpajakan dan sosialisasi Undang-Undang HPP UMKM. Izinkan kami terlebih dahulu untuk membacakan CV daripada Bapak Insinyur Abdul Muiz, MM. Beliau adalah penyuluh pajak ahli media pada kantor wilayah DJP Jawa Timur 1. Beliau sudah berpengalaman dan sudah menduduki beberapa posisi sebagai kepala seksi. Sebelum posisi terakhir adalah penyuluh pajak ahli media di kantor wilayah DJP Jawa Timur 1. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Abdul Muiz, MM, untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar kami berikan ke Bapak Abdul Muiz. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Winston Manihuruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Bapak Ibu semua peserta webinar aspek perpajakan dan akuntansi serta digital marketing dan branding untuk UMKM dalam keadaan sehat semua. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang kami hormati Ibu Irin Suwarni sebagai Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian Bapak Sutarto, SE/MSI, ini mewakili Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. Kemudian setelahnya ada Ibu Dian Agustia, kemudian Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 1, Pak John Huta Gaul, kemudian Pak Winston sendiri ini sebagai Direktur Utama dari Halo Pajak Pak ya. Kemudian tak lupa tadi para narasumber Ibu Elia Mustikasari, ini Wakil Ketua 2 Kompartemen Akuntan Pajak IAI Wilayah Jawa Timur, dan juga Bapak Rian Duarna, dan sekaligus nanti Bapak yang kami hormati Bapak Fidelis Arastio Andono, ini sebagai Ketua Bidang Humas dan Pengabdian Masyarakat IAI Wilayah Jawa Timur. Para hadirin yang kami hormati, terima kasih ini atas undangan dari Halo Pajak untuk kami. Ini nanti akan kami sampaikan sedikit mengenai aspek perpajakannya ya untuk UMKM. Bisa langsung aja, slide-nya bisa di-share. Ya ini, lanjut Mas. Untuk sisi perpajakan, Bapak Ibu yang kami hormati, para hadirin, ini untuk penerimaan negara, ini dalam tahun 2022 ini, 2022 maksudnya. Ini kita berperan sangat tinggi sekali, sangat besar. Ini di sini tercatat 78,72% penerimaan negara ini dicapai atau dikontribusikan oleh pajak. Kemudian dari non pajak ini untuk penjualan sumber daya alam, laba BUMN dan laba badan layanan umum ini menyumbang 21,25%. Sedangkan hibah ini paling sedikit yaitu 0,03%. Kenapa ini kami sampaikan terlebih dahulu? Karena untuk penyelenggaraan suatu negara ini kita perlu biaya ya Bapak Ibu semua. Nah, biaya yang paling besar ini dikontribusikan oleh pajak. Ini dari tahun-tahun sebelumnya juga lebih besar lagi sebetulnya. Tahun ini berkurang sedikit 78,72%. Oke, bisa lanjut.
Nah, ini tadi disampaikan oleh Pak John juga, ini mengenai UMKM. Di sini peran UMKM ini sangat tinggi juga, dari PDB 61% Bapak Ibu ya. Produk domestik bruto secara nasional. Ini data dari tahun 2018 sampai sekarang pun menunjukkan angka yang masih sebesar ini. Ini menunjukkan produktivitas daripada ataupun hasil yang diperoleh dari produk UMKM atau dari penjualan barangnya, dari jasanya mereka yang bergerak di bidang UMKM ini tentunya sangat besar, 61%. Dari tenaga kerjanya sudah menyerap 97%. Ini tenaga kerja nasional 97%. Bisa dibayangkan dari jumlah segini berarti 3%-nya itu di luar mereka yang bergerak di bidang UMKM. Sedikit sekali di luar bidang UMKM. Kemudian dari PDRB yang di Jawa Timur, ini dari data statistik yang mungkin dari Dinas Koperasi, ini kita juga dapatkan angka 57,81%. Ini setara dengan 1.418 triliun. Kalau dari PDB ini sekitar 10%, ya 14.000 kalau nggak salah. Jadi 10% daripada penerimaan Jawa Timur atau penyumbang dari PDRB Jawa Timur ini dari mereka yang bergerak di bidang UMKM. Ya, apa sih sebetulnya UMKM itu? Ini secara umum aja kami ambil dari Wikipedia. Ini artinya bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga atau badan usaha ukuran kecil. Ini penggolongannya, ini dari batasan omset, pendapatan mereka per tahun, dari jumlah kekayaan asetnya, serta dari jumlah pegawai. Ini sumbernya dari Wikipedia. Oke. Nah, dari UMKM yang ada di negara kita, di Indonesia ini, karena peran mereka sangat besar, 60%, 61% dari PDB, juga tenaga kerja yang diserap oleh mereka ini mencapai 97% secara nasional. Ini perhatian pemerintah tentunya sangat besar untuk mereka yang bergerak di bidang UMKM ini. Ada PP 23, tadi sudah banyak dibahas oleh para narasumber, juga para pembicara, yang diterbitkan tahun 2018, PP 23 nomor tahun 2018, maaf. Ini kalau di pajak ini dilihat dari peredaran brutonya, Bapak Ibu semua. Ini yang tidak lebih dari 4,8 miliar. Ini diberi fasilitas. Sebetulnya PP 23 ini bergerak atau berkaca dari PPP sebelumnya tahun 2013, PP 46. Sebelumnya dikenakan 1%. Di PP 23 ini dikenakan hanya 0,5%, dari separuhnya. PP 46 2013 1%, PP 23 2018 0,5%. Ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap mereka yang bergerak di bidang UMKM, khususnya dari sisi pajaknya ini sangat besar. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya diberikan semacam kesempatan untuk mereka yang diberi ada PP 23 ini yang bergerak di bidang UMKM untuk menjadi pembelajaran atau memberi pembelajaran terlebih dahulu lah, karena mereka bergerak di masing-masing yang lebih kecil skupnya ya, omsetnya juga masih kecil, sebelum mereka nanti dilepas dalam arti kata seperti itu untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang secara umum berlaku saat ini. Jadi ada khusus untuk UMKM. Jadi dia hanya dikenakan 0,5% dari penghitungannya dari peredaran bruto yang mereka dapat. Ini baik secara orang pribadi, badan yang berbentuk koperasi,
CV, firma, ini diberi kesempatan untuk melakukan pencatatan dalam hal ini ya. Hanya peredaran bruto, langsung dikalikan 0,5%, itulah pajak yang mereka setor ke negara. Ini kaitannya tadi dari set pertama itu bahwa penerimaan negara ditopang penuh sekitar 78% dari perpajakan. Ini tentunya sumbangsih dari mereka yang bergerak di bidang UMKM ini tentunya juga sangat besar sekali. Oke, bisa lanjut. Nah, ini peredaran berusaha, ini ada PP 46 2013 yang dikenakan tarif 1% dan PP 23 2016. Bisa lanjut aja, Mas. Nah, ini sedikit gambaran ya, kalau kita punya omset 100.000 aja. Kalau kecil mungkin ya 100.000, mungkin bisa 1 juta atau berapa gitu ya. Dari 100.000 ini 0,5%-nya hanya 500. Itulah yang Bapak Ibu setorkan ke negara melalui NPWP yang sudah dipunyai oleh Bapak Ibu semua. 500 kalau dari kinerja Pak John yang mengatakan jumlah mereka yang bergerak ini sampai jutaan, tentunya akan berkumpul seperti itu. Kalau satu UMKM setor pajak, beberapa UMKM juga semuanya patuh pajak, ini tentunya kalau 1 juta aja sudah sampai 500 juta dari mereka yang kita dapat. Dan ini tidak uang nganggur ya, nanti ini akan dipergunakan untuk kepentingan ini jalannya administrasi kita sebagai negara. Nanti akan dipakai untuk untuk mereka yang di sekolah-sekolah gitu, maksudnya untuk mereka yang untuk gaji-gaji karyawan, dan untuk kembali ke kita juga dalam bentuk jalan-jalan yang baik, lampu penerangan jalan, itu akan kembali seperti itu Bapak Ibu semua. Juga untuk kembali ke daerah bisa juga didapat dari uang Bapak Ibu semua. Jadi itu sedikit manfaat dari pajak yang disetor oleh Bapak Ibu semua. Di PP 23 ini nanti berkaitan dengan Undang-Undang HPP. Jangka waktunya untuk orang pribadi berlakunya ya 7 tahun. Untuk PT badan usaha yang berbentuk PT perseroan terbatas adalah 3 tahun. CV firma koperasi jangka waktu adalah 4 tahun. Ya, ini berlaku untuk mereka yang sudah terdaftar atau sebagai WP lama yang terdaftar sebelum PP ini berlaku pertengahan 2018. Jadi jangka waktu yang diberikan untuk mereka untuk memanfaatkan pajak UMKM 0,5% ini OP 7 tahun, PT 3 tahun, CV 4 tahun. Tetapi yang perlu digarisbawahi ini untuk mereka yang baru terdaftar setelah WP baru ya, baru punya NPWP, mungkin baru berusaha, kemudian punya NPP yang baru, ini jangka waktunya tetap dimulai dari mereka yang terdaftar sebagai WP baru tersebut. Umpamanya di 2022 ini mereka baru berusaha, baru punya NPWP. Nah ini sekarang 2002 untuk orang pribadi berlaku 7 tahun berikutnya. Berarti sampai 2029 ya. Mereka bisa memanfaatkan pajak UMKM 0,5%. Itu untuk orang pribadi. Untuk PT ini berlaku sampai dengan 3 tahun sesudahnya dia terdaftar sebagai wajib pajak baru. Untuk badan usaha yang berbentuk CV, firma, ataupun koperasi, ini jangka waktunya adalah 4 tahun bagi
WP baru dan baru punya NPWP. Itu ya, ini catatan yang mungkin perlu digarisbawahi karena banyak beredar jangka waktu 7 tahun, mungkin hanya dihitung sampai 2025. Itu untuk orang pribadi. Benar, itu benar tapi untuk WP yang lama. Tapi untuk WP baru terdaftar, kalau terdaftar OP di tahun ini berarti dia sampai 2029. Oke, Bas. Nah, kalau dikaitkan dengan Undang-Undang HPP, tadi juga sedikit disinggung Pak John, ini ada suatu perhatian kembali dari pemerintah. Ini tidak ada jangka waktunya ini ya, karena ini ada di undang-undang. Bagi mereka yang omsetnya, peredaran brutonya 500 juta setahun, ini tidak akan dikenakan PPh. Coba bisa dibayangkan banyaknya perhatian pemerintah ini dari sisi perpajakan. Tadi di PP 46, PP 23, sekarang ada Undang-Undang HPP. Untuk yang 500 juta, mereka ini 1 tahun ya, tidak akan dikenakan pajak. Tapi laporan tetap ya, Bapak Ibu ya, laporan SPT tahunan ini tetap harus dilakukan. Bagaimana kalau lebih? Dalam 1 tahun pajak 2022 ini, bulan September ini sudah 500 juta. Berarti kelebihannya tentunya ada ya, mereka terus berusaha bulan Oktober, November, Desember. Nah, ini aja yang akan dikenakan pajak kalau mereka masih OP ya, masih atau WP lama, OP yang masih bergerak usahanya, sisanya yang akan dikenakan pajak 0,5%. Ya, itu ya batas ini dalam 1 tahun, dalam per tahun pajak. Dari 2023 beda lagi, 2024 beda lagi. Asal dia omsetnya nggak sampai 500, dia tidak akan dikenakan PPh. Oke. Para hadirin yang kami hormati, Bapak Ibu, bagaimana kalau sudah PP 23 ini sudah berakhir, 7 tahun sudah berakhir, 3 tahun sudah berakhir, 4 tahun sudah berakhir. Tentunya akan kembali lagi ya, seperti sebelum PP 46, itu kan umum ya, berlaku penghitungan pajaknya adalah umum buat siapapun yang punya NPWP untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Nah, untuk saat ini sesuai Undang-Undang HPP, ini untuk badan usaha, ini tarifnya sekarang 22%. Ini diberlakukan buat mereka yang sudah habis masa berlaku PP 23-nya. Juga untuk orang pribadi, ini alhamdulillah sekarang sudah ada 5 rentang tarif, 5 bracket tarif. Yang tarif pertama ini 5% sudah ada peningkatan penghasilannya atau rentang penghasilan. Kalau sebelumnya 50 juta sekarang menjadi 60 juta. Yang 15% 60 juta sampai 250 juta. Ini ada sedikit selisih 10 juta, tapi lumayan kalau 10 juta dikalikan 15% adalah 1,5 juta rupiah. Kemudian ada tarif tertinggi, ini 35% bagi mereka yang punya penghasilan dalam 1 tahun pajak lebih dari 5 miliar. Tarif orang pribadi ini kalau badan langsung aja, tapi ada di Undang-Undang PPh juga bahwa dia masih diberi kebijakan yaitu tarifnya 50% dari tarif yang berlaku atau 0,5%-nya untuk mereka yang penghasilan brutonya di atas 4,8 miliar. Jadi sisanya yang sebelumnya 4,8, nanti ada contoh di belakang. Ya selanjutnya
akan dikenakan tarif normal 22% ini. Untuk orang pribadi tarifnya secara progresif dikenakan 5% dulu, 15%, 25%, begitu selanjutnya sampai 35%. Penghitungan untuk orang pribadi seperti itu. Oke, bisa lanjut, Mas. Nah, ini tarif PPh Badan ini turun dari sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya 2020 ya, yang sebelumnya 25%, ini menjadi 22%. Untuk wajib pajak badan dalam negeri, semisal dengan peredaran buruh sampai dengan 50 miliar, ini akan mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif yang tadi saya sebutkan 50%. Ini 50% ini dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto mereka yang sampai dengan 4,8 miliar. Jadi 4 sampai 4,8 dikenakan 50% dulu dari tarif 22%, kemudian selanjutnya langsung dikalikan dengan sampai 50 miliar ini dengan tarif yang 22%. Ini untuk tarif PPh Badan. Bisa lanjut. Bagaimana menghitung? Tadi Bu Elia sudah sedikit menyampaikan. Kalau dari sisi pajak ini dari jumlah brutonya berapa, dikurangi biaya, jumlah akan ketemu jumlah penghasilan neto. Kalau ada koreksi fiskalnya, nanti akan ketemu penghasilan neto fiskal. Kalau ada kerugian bisa dikurangkan dan kemudian dihitung PPh terutangnya, ketemu PPh terutangnya. Kalau ada sudah dibayar pembayaran pajak, ada ini termasuk kredit pajak. Juga kalau sudah dipotong dipungut pihak ketiga ataupun kalau sudah dibayar sendiri, ini bisa jadi pengurang. Nah, inilah pajak. Kalau memang ada kekurangan, inilah akan di-store ke negara. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah paham ya soal ini. Bisa lanjut. Nah, ini untuk contoh penghitungan pajak. PTY ini sebesar omset yang diperoleh adalah 4,5 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar 500 juta. Ini setelah dengan contoh perhitungan tadi ya, untuk memperoleh penghasilan bersihnya, dia kan ada tentu yang dapat dikurangi untuk biaya-biaya ini. Jadi penghasilan kena pajak mereka ada 500 juta. Karena berhubung dia tidak lebih dari 4,8, ya langsung aja dikalikan dengan fasilitas yang diperoleh, yaitu 50% dari tarif 22% tersebut. Yaitu 11% kalikan penghasilan kena pajaknya. Yaitu 500, penghasilan pajak 500 juta, sehingga ditemukan PPh yang harus disetor adalah 55 juta. Oke, mungkin ada contoh lain. Nah, ini kalau contoh lain ini kita misalkan peredarannya 30 miliar. Ini tentunya lebih dari 4,8 miliar dan ditemukan penghasilan kena pajak adalah 3 miliar. Ini perlu proses penghitungan tersendiri dulu. Kita cari dulu berapa sebetulnya yang mendapat fasilitas ya, karena hanya ditemukan penghasilan kena pajak adalah 3 miliar. Kita hitung dulu penghasilan brutonya 4,8 dibagi 30 miliar. Ini langsung dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya. Akan ketemu 480 juta yang akan mendapatkan fasilitas 50% tadi. 480 juta kalikan 11
yaitu 52,800 juta. Ya, paham ya Bapak Ibu ya, mungkin ini sedikit rumit tapi saya rasa bisa dimengerti. Pak Abdul Muiz, Iya Pak. waktunya sudah habis Pak Abdul Muiz. Oh iya. Ya, saudara ingatkan aja Pak. Siap. Kalau ada mau disampaikan sebelum ditutup silakan Pak. Iya. Penghitungan seperti itu, nanti sisanya kalikan aja dengan 22% ya Bapak Ibu. Mungkin bisa lanjut yang terakhir aja Mas, mungkin fasilitas ya ini tadi sedikit disinggung Pak John juga, kita punya M-Pajak. Ini saya rasa berguna juga untuk para pelaku usaha UMKM. Ini karena di dalamnya bisa lanjut nih, ada pencatatan UMKM. Jadi Bapak Ibu yang bergerak di bidang ini tinggal memasukkan aja di aplikasi ini. Aplikasi ini bisa di download melalui Play Store ataupun App Store. Jadi pencatatan UMKM Bapak Ibu bisa tersimpan di sana. Kalau sudah tersimpan nanti bisa dilihat juga penghitungan pajaknya. Sekalian bisa buat e-billingnya. Lokasi KPP terdekat juga ada di sana. PP 23 tadi sudah diterangkan, KSBP ini valid atau tidak NPWP tersebut. Ya itu mungkin itu aja Bapak Ibu. Mohon maaf kalau kelebihan waktunya. Terima kasih atas waktunya. Kami kembalikan ke Pak Wisdon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Muiz atas materi yang sudah disampaikan. Kepada para peserta webinar, silakan kalau masih ada pertanyaan atau ada yang belum mengerti dari materi yang disampaikan oleh Pak Abdul Muiz, silakan ditanyakan melalui chat room, nanti akan kami bacakan untuk dijawab oleh Pak Abdul Muiz. Baiklah para peserta webinar yang kami hormati, kita akan masuk ke sesi ketiga, yaitu penyampaian materi tentang digitalisasi marketing dan branding untuk UMKM yang akan dibawakan oleh Bapak Rian Duana. Izinkan kami untuk membacakan CV daripada Bapak Rian Duana. Bapak Rian ini adalah brand and marketing strategist dan cukup berpengalaman di dalam berbagai bidang marketing dan digitalisasi. Beliau adalah brand consultant di Mid Holland dan juga Group Lead Planner, Strategi Director pada TBWA Indonesia dan Associate Partner Disruption Consulting, Head of Marketing Strategic Planning, Sosiala, dan Head of Product Marketing, serta Business Director Inisiatif Indonesia. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Rian untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar kami berikan kepada Bapak Rian. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Winston atas kesempatannya. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang untuk memberikan saya kesempatan berbicara di event kali ini. Rasa hormat juga saya ingin ekspresikan kepada para pembicara dan para tamu dan para panelis di sini gitu kan. Mungkin kita belum kenal satu sama lain gitu, tapi saya berdoa mungkin nanti kita bisa ketemu di kesempatan yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Rian dan saya adalah seorang brand dan marketing praktisi dari marketing dan brand. Hari ini saya pengen share sedikit tentang apa yang menjadi pengalaman saya ketika saya membangun sebuah brand dan marketing strategi. Mungkin boleh dari tim dibantu untuk menunjukkan slide-nya yang tadi pagi udah saya share. Screen-nya di saya masih gelap nih. Apakah mungkin udah kelihatan buat teman-teman yang lain? Oke. Ya, sembari kita menunggu dari tim untuk bisa menunjukkan screen-nya,
saya mungkin mau cerita sedikit tentang apa yang menjadi pengalaman saya dalam membuat sebuah strategi marketing. Di mana menurut saya strategi marketing itu bukan sama dengan seperti strategi bisnis, karena yang namanya bisnis, oke, terima kasih. Mungkin boleh next slide. Next slide-nya lagi aja, nggak apa-apa. Itu. Karena strategi marketing dengan strategi bisnis dan juga strategi channel atau media channel itu tuh berbeda. Karena balik lagi, bisnis itu selalu berbicara tentang untung atau rugi, keberlangsungan perusahaannya, atau produk supply-nya itu seperti apa. Sedangkan marketing itu adalah sebuah cara atau sebuah metode untuk kita bisa memasarkan produk atau jasa kita, dan kanal atau channel itu adalah caranya kita untuk memastikan program-program marketing itu bisa terlihat dengan baik di konsumen. Maka misalnya media itu biasa hitungannya seperti Facebook, seperti Instagram, billboard, TV. Makanya 3 aspek ini berbeda. Boleh next slide-nya? Dan marketing itu nggak sama dengan digital marketing. Karena buat saya marketing itu pengertiannya jauh lebih luas. Digital marketing hanya berbicara tentang channel atau kanal yang tadi sempat saya mention, sedangkan marketing berbicara tentang strategi bagaimana kita bisa membuat produk kita tuh bisa laku di pasar. Boleh next slide-nya. Dan digital marketing adalah upaya untuk memasarkan brand di media digital. Makanya biasanya kalau misalnya ada orang bilang promotion mix atau bauran promosi, itu elemennya banyak banget. Ada bikin iklan, pasang iklan di TV, kemudian juga pasang iklan di bus, dan lain sebagainya. Kemudian juga sales promotions, apa itu seperti diskon, potongan harga, public relations, atau hubungan masyarakat, biasanya berbicara tentang media. Nah, digital marketing itu berbicara tentang bagaimana kita bisa menggapai konsumen kita melalui sosial media, melalui website, melalui Google, dan lain sebagainya. Mungkin materi saya nggak ada hubungannya dengan pajak ya, gitu. Dari tadi bapak-bapak, ibu-ibu mendengarkannya materi tentang pajak, tapi percaya sama saya, ketika kita tahu investasi di marketing, terutama di digital marketing, itu kan semuanya berhubungan dengan biaya-biaya ya. Akan sangat susah kalau kita nggak mengerti hitungan pajaknya. Karena begini, biasanya misalnya nih, kita punya budget untuk beriklan 1 juta. Nah, 1 juta itu pasti ada sebagian dari budget itu yang harus dipotong oleh pajak. Mungkin untuk hitungannya gitu kan, saya nggak bisa kasih detail di sini. Tapi karena harus dipotong oleh pajak, jadinya biayanya itu akan semakin sedikit. Dan kalau misalnya akan semakin sedikit, misalnya dari pajaknya mungkin 1 juta, kita harus bayar pajaknya 100.000. Jadinya kita hanya bisa menggunakan uang 900.000 untuk kita taruh sebagai investasi beriklan. Nah, akan sangat sulit kalau kita nggak mengerti tentang hitungan pajak. Kenapa? Karena jumlah budget media itu menentukan seberapa besar atau seberapa jauh konsumen yang bisa kita gapai melalui iklannya kita. Makanya pajak itu penting banget gitu menurut saya kalau misalnya pengen tahu tentang marketing. Boleh next slide-nya? Dan ini adalah pengertian saya tentang marketing adalah tentang menyelesaikan masalah konsumen dengan produk atau jasa yang ditawarkan untuk hidup konsumen Anda. Jadinya akan jauh lebih mudah buat konsumen mengerti tentang produk atau merek. Boleh next slide-nya? Dan ini adalah 4 elemen yang harus diperhatikan ketika kita mau membangun sebuah strategi marketing. Karena biasanya, balik lagi, orang selalu berpikir marketing itu berbicara tentang digital marketing, tapi buat saya marketing itu aspeknya ada 4. Ada aspek produk, ada aspek harga, ada aspek tempat atau channel penjualan, dan aspek promosi. Nah, kira-kira bagaimana nih kita sebagai pebisnis atau pelaku UMKM bisa menggunakan atau membuat strategi marketing yang baik dengan mengisi 4 box ini. Tentuin produk atau jasanya apa, harganya seberapa, tempat berjualannya di mana, dan juga promosinya di mana. Dan untuk menentukan 4 elemen ini, saya ada 4 tips, ada 3 hack yang harus teman-teman perhatikan.
Yang pertama, boleh next slide-nya. Gitu, boleh lagi next slide-nya. Gitu. Pertama, saya yang selalu bilang namanya Brilliant 4C. Boleh next slide-nya. Di sini ada 4 hal yang mesti teman-teman atau para pelaku UMKM perhatikan. Pertama, lihat perusahaan atau bisnisnya teman-teman sendiri di sini bagaimana. Karena kadang-kadang kita selalu membuat bisnis itu nggak realistis. Pengalaman saya ketika konsultasi di UMKM. Mau jualan, cuannya besar, tapi stoknya nggak ada. Kemudian juga nggak tahu produknya itu tersedia berapa banyak, dan lain sebagainya. Nah, itu aspek-aspek yang harus diperhatikan. Kemudian perhatikan juga aspek pelanggan, customer kita, kemudian aspek persaingan, competitions, dan juga aspek perubahan. Kita akan bahas satu-satu, saya nggak akan baca semuanya detailnya, boleh next slide-nya. Nah, ini makanya tadi yang saya bilang, ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena ini adalah bisnis kita sendiri. Kita harus melihat seberapa siap kita untuk menjual produknya, harganya cukup bersaing apa enggak, stoknya, dan lain sebagainya. Karena kadang di bagian sini yang kita suka miss. Boleh next slide-nya lagi. Dan ini pelanggan, siapa yang harus kita sasar, umurnya berapa, jenis kelaminnya, profilnya, kemudian juga apa sih yang menjadi hal-hal yang harus kita perhatikan. Boleh next slide-nya. Dan ini adalah cara saya untuk membuat segmentasi pelanggan. Kita lihat dari lokasi, kita lihat dari segi demografi, dan kemudian psikografi. Nah, di psikografi ini yang cukup penting, karena kita harus tahu nilai-nilai konsumen kita seperti apa, tujuannya, mimpinya, hobinya, semua tentang hidupnya. Karena itulah yang akan membantu kita untuk memahami pelanggan kita dengan baik. Ketika kita bisa memahami pelanggan kita dengan baik, maka akan sangat gampang untuk kita bisa menjual produk sesuai dengan apa yang mereka mau. Boleh next slide-nya? Dan juga persaingan. Siapa yang pesaing langsung dan pesaing tidak langsung. Boleh next slide? Nah, di sini saya coba bagi persaingan antara yang langsung dan tidak langsung. Boleh next slide-nya? Nah, persaingan langsung itu biasanya saya kategoriin produk sama, kategori sama. Misalnya teman-teman brandnya McDonald's, nah pasti kan ada brand-brand pesaing yang produknya sama dan kategorinya sama, kayak Burger King, KFC, Burger Bangor. Tapi ada juga pesaing tidak langsung, misalnya restoran sushi atau restoran Indonesia. Tapi bisa menggantikan role-nya produknya teman-teman. Makanya ini yang perlu diperhatikan juga. Baru boleh next slide-nya perubahan. Misalnya contohnya tren apa yang bisa mendukung dan mengancam kelangsungan produk atau bisnis kita dan lain sebagainya. Saya mau kasih contoh, misalnya teman-teman tahu pasti, boleh next slide-nya, kayak kopi tuku ini, dan strategi ini juga udah diikutin sama seluruh toko kopi di Indonesia, bahwa sekarang mereka jualnya yang literan, bukan gelasan, sejak pandemi. Karena mereka melihat bahwa ada kesempatan untuk menjual untuk pemakaian di rumah. Makanya sekarang mereka menjual dengan harga, dengan produk yang lebih banyak literan. Dan itu dilakukan karena mereka merespon terhadap perusahaan tambahan. Dan juga Gojek, itu tadinya ojek offline, sekarang udah bisa di-order di handphone. Dan karena ada Gojek, sekarang semuanya berubah. Delivery bisa 1 hari, kemudian juga gampang untuk mengirim dokumen. Nah, perubahan ini juga teman-teman harus antisipasi ya, untuk dalam bisnis. Boleh next slide-nya. Dan yang kedua, jangan lupa, selain kita tentukan strategi marketing kita harus bangun aset brand kita itu seperti apa. Boleh next slide-nya. Dan ini adalah 2 aspek atau yang kita bisa perhatikan untuk memastikan brand kita bertumbuh. Karena satu, kita mesti membuat produk itu bisa ditemukan dengan mudah. Tapi yang kedua, kita harus bisa membuat produk kita bisa diingat dengan mudah. Karena yang namanya merek itu eksisnya di kepala. Adanya di kepala. Dan kalau orang nggak bisa ingat sama brand kita, akan sangat susah untuk orang bisa relate sama produk kita. Itu. Boleh next slide-nya? Boleh next slide-nya lagi, nggak apa-apa. Nah, makanya ini slide-nya akan dikasih, tapi banyak banget aset-aset yang bisa dibangun. Ada warna, ada tagline, ada cerita, ada brand ambassador, musik, dan lain sebagainya. Boleh next slide? Saya kasih contoh dari brand Coca-Cola misalnya.
Teman-teman pasti tahu kalau minuman soda warnanya merah, pasti Coca-Cola. Dan kalau dilihat ada pita putihnya seperti itu, nah pita putih itu kan jadi ciri khas atau lambang dari Coca-Cola. Dan ini dibangun udah dari dulu banget. Boleh next slide-nya, ada historinya. Dibangun warna merah ini dari tahun 1950. Dan udah hampir lebih daripada 70 tahun, Coca-Cola tuh warnanya merah dengan pita putihnya. Nah, itu yang perlu dibangun tuh asetnya, teman-teman. Karena, balik lagi, sebuah brand akan lebih mudah diingat ketika ada sesuatu yang diingat, yaitu dari asetnya. Botolnya, kalau Coca-Cola. Kemudian juga namanya. Itulah hal-hal yang perlu dibangun sama teman-teman. Makanya kalau teman-teman di sini lagi membangun untuk desain, kemudian juga lagi bangun aset, misalnya jingle, ada lagunya, itu jangan cuma asal. Warna packaging misalnya. Nah, ini yang menurut saya UMKM tuh kadang-kadang suka lupa untuk membangun brand aset. Karena kalau nggak ada asetnya, nggak akan ada yang diingat. Gitu. Boleh next slide-nya lagi. Dan kalau misalnya contohnya salah satu produk legendaris dari Indonesia, orang kan inget ya, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Itu udah nempel banget. Indomie seleraku. Itu adalah cara agar brand itu bisa gampang diingat. Makanya untuk teman-teman UMKM di sini, saya sarankan untuk start buat dibangun asetnya. Ya. Dan yang ketiga, jangan lupa selain kita punya produk dan strategi marketing yang baik, jangan lupa kita untuk membuat sebuah kampanye marketing. Boleh next slide-nya? Karena kampanye itu adalah sebuah bentuk komunikasi yang bisa kita lakukan untuk membuat orang tuh lebih gampang untuk mengingat brandnya kita. Boleh next slide? Ada 3 tipe, ada yang always on atau campaign-nya tuh selalu ada yang kampanye tactical, ada yang kampanye seasonal. Next slide-nya, always on itu biasanya bisa dibuat di social media. Tapi ini saya jelasin yang tactical dulu, ini biasanya gampang. Untuk sebuah produk baru yang ingin di-launch atau ingin diluncurkan, ada diskon seperti 99, 10, 10, double date, bentar lagi. Nah, ini adalah kampanye taktikal, tipe-tipe yang untuk meningkatkan penjualan secara instan. Boleh next slide-nya? Ada juga yang seasonal, yang berhubungan dengan hari raya atau hari besar. Makanya banyak banget kan brand itu beriklan atau melakukan sesuatu tuh waktu 17 Agustus, tahun baru Islam, dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang bisa digunakan untuk membuat semua orang tuh ingat sama brandnya, teman-teman. Dan yang terakhir baru yang always on, yang selalu ada terus. Membuat orang tuh gampang ingat dan membuat orang tuh jadi lebih relate sama produk dan brand yang ditawarkan. Gitu. Itu aja sih kira-kira materi dari saya, singkat, padat, dan jelas. Tapi saya mau merangkum ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, berlian 4C tadi, lihat competitions, lihat kompetitor, lihat konsumen, antisipasi perubahan, jangan lupa membangun brand aset, dan yang ketiga, setelah kita punya brand aset, jangan lupa untuk dikomunikasikan sehingga konsumen itu bisa lebih relate sama kita. Itu aja yang saya mau sampaikan dalam waktu saya yang singkat ini. Terima kasih atas kesempatannya, dan semoga bisa membantu teman-teman di sini semua. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Wister. Terima kasih.